Amerika Serikat dan Eropa mulai tertinggal, dan ini bukan sekedar teori dan isapan jempol belaka. Lihatlah data research leaders dalam Nature Index 2024 ini. Dulu, Harvard University, sebuah kampus Amerika Serikat, adalah tanda kejayaan akademik dunia. Tapi sekarang, meski ada di urutan pertama, skornya menjadi minus 3%. Sementara itu, Cina naik gila-gilaan. Dari peringkat kedua hingga ke-9, semua dikuasai oleh universitas-universitas Cina. Chinese Academy of Sciences, University of Chinese Academy of Sciences, Peking University, Tsinghua University, dan seterusnya. Yang lebih mengejutkan, skor mereka naik semua. Ditandai dengan warna hijau, artinya penelitian mereka berkembang pesat dan makin mendominasi dunia akademik. Dan jika kita lihat universitas-universitas top dunia lainnya, tren ini makin jelas. Massachusetts Institute of Technology dari Amerika Serikat yang ada di urutan ke-10, risetnya hampir stagnan, hanya naik 0,1%. Stanford University dari Amerika yang dulu begitu dominan, malah anjlok 20%. Sementara itu, China terus melesat. Fudan University di peringkat ke-12 naik 6,2%, Sichuan University di urutan ke-13 bahkan naik gila-gilaan sekitar 25%. Lihat juga universitas dari negara lain. The University of Tokyo di Jepang mulai goyah, risetnya turun, ditandai dengan warna merah. University of Oxford di Inggris anjlok hingga 9%, dan tren ini terus berulang. Dengan kata lain, universitas-universitas di luar Cina, kalaupun naik, kenaikannya kecil. Sementara universitas-universitas Cina naik semua. Ini tanda apa? Cina telah mengejar ketertinggalan serta mulai mengambil alih kepemimpinan global dalam riset dan inovasi. Bukan cuma universitas-universitasnya yang naik peringkat, tapi bahkan ilmuwan top, profesor, dan peneliti yang dulu membangun karier di Amerika dan Eropa, sekarang ramai-ramai pulang kampung, kembali ke Cina untuk memimpin riset-riset kelas dunia dengan dukungan dana yang luar biasa besar. Contohnya, 2 ilmuwan kembar dari Universitas Tsinghua yang baru rampung menyelesaikan riset di Amerika dan Kanada, sekarang balik kampung ke Cina dan langsung disambut heboh di media sosial. Lalu ada Gao Huajian, fisikawan yang dulu mengajar di Stanford University, sekarang resmi gabung ke Universitas Tsinghua. Kun Liang Guan, ahli biokimia jenius yang sudah 30 tahun berkarier di Amerika, saat ini pindah ke Universitas Westlake di Zhejiang. Zhang Yonghao, profesor dan fisikiawan yang lebih 20 tahun meneliti aliran fluida super cepat di Inggris, malah lebih memilih bergabung dengan Laboratorium Hipersonik Nasional Cina di Beijing. Tapi ini bukan cuma soal ilmuwan kelahiran Cina yang kembali. Cina juga berhasil menarik talenta dari luar. Li Zijin, ilmuwan NASA yang dulu bekerja sama dengan Angkatan Laut Amerika, kini telah pindah ke universitas top di Shanghai. Dan yang paling bikin heboh, Yao Xingtung, matematikawan kelas dunia, akhirnya cabut dari Harvard dan fokus mengajar di Universitas Tsinghua. Chen Zhofeng, ahli gen gatal, juga pulang kampung ke Shenzhen setelah 33 tahun berkarier di Amerika. Nama lain terus berdatangan. Nieng Yan, ahli biologi struktural yang dijuluki Dewi Ilmuwan di Cina, bikin heboh setelah memutuskan pulang kampung untuk mendirikan sekolah kedokteran. 5 tahun lalu, kepindahannya ke universitas top Amerika membikin rakyat Cina patah hati. Tapi sekarang, keputusannya untuk kembali justru membangkitkan kebanggaan nasional. Kalau dulu para peneliti Cina harus pergi ke luar negeri demi fasilitas dan dana penelitian yang lebih baik, sekarang justru sebaliknya. Cina lah yang jadi pusatnya. Jangan anggap fakta ini sekadar statistik belaka. Ini adalah pergeseran kekuatan global. Sekarang, mari kita lihat peringkat ekonomi dunia berdasarkan PDB yang disesuaikan dengan paritas daya beli di tahun 2024. Cina nomor 1, PDB-nya 37,07 triliun dolar. Amerika Serikat nomor 2 dengan 29,17 triliun dolar. Dan lihat siapa yang mengejar di belakangnya. India di peringkat ketiga dengan 17,36 triliun dolar. Disusul Rusia di peringkat keempat dengan 7,13 triliun dolar. Sementara Brazil berada di posisi ke-7 dengan PDB 4,7 triliun dolar. Artinya apa? Amerika sekarang diapit oleh anggota BRICS. Negara-negara yang dulu dianggap ekonomi berkembang sekarang bukan cuma menyaingi, tapi benar-benar menekan dominasi Amerika. Dan buat netizen Indonesia, jangan kecil hati. Meski di dalam negeri kita sering ribut soal politik,
Kenyataannya ekonomi kita terus tumbuh. IMF mencatat Indonesia ada di peringkat ke-8 dunia dengan PDB berdasarkan paritas daya beli sebesar 4,66 triliun dolar. Bahkan kita sudah resmi masuk BRICS bersama dengan negara-negara yang sedang menggeser tatanan ekonomi global. Mari kita tepuk tangan untuk Pak Prabowo yang telah berani membawa Indonesia masuk ke BRICS. Bagaimanapun, ini merupakan langkah besar yang menunjukkan bahwa Indonesia siap menjadi bagian dari kekuatan ekonomi dunia yang lebih mandiri, lebih solid, dan tidak lagi bergantung pada dominasi Barat. Tentu saja, di dalam negeri masih ada masalah. Soal tabung gas dan makan siang gratis yang belakangan ramai dibahas, misalnya. Tapi kita juga harus melihat gambaran besar, perubahan yang sudah terjadi dibandingkan era sebelumnya. Ingat bagaimana utang Indonesia melonjak drastis di era Jokowi? Saat beliau mulai menjabat pada 2014, utang negara sekitar 2.600 triliun rupiah. Namun, selama 2 periode kepemimpinannya, angka itu bertambah lebih dari 5.000 triliun rupiah, hingga totalnya mencapai sekitar 8.000 triliun rupiah. Sekarang, di era Prabowo, sudah mulai ada perubahan. Ini adalah sinyal bahwa Indonesia sedang menuju arah baru, membangun kemandirian ekonomi bersama negara-negara yang punya visi serupa. Ada banyak cara untuk berkontribusi bagi Indonesia. Bisa lewat inovasi, kerja keras, atau bahkan sekadar menyebarkan optimisme. Tapi ada satu hal yang lebih mendasar dan sangat penting, menjaga persatuan. Ya, jangan mau diadu domba. Jangan biarkan perbedaan pandangan atau isu-isu yang dimainkan di media sosial membuat kita saling bermusuhan. Kita boleh berbeda pilihan, boleh punya sudut pandang yang tak sama, tapi jangan sampai itu menghancurkan persaudaraan kita sebagai bangsa. Hentikan perdebatan yang hanya membuang energi di medsos. Jangan ikut-ikutan orang-orang yang suka memprovokasi, yang ingin melihat kita terpecah belah. Mereka ingin kita lemah, sibuk bertengkar satu sama lain sementara negara lain terus maju. Daripada menghabiskan waktu berdebat tanpa ujung yang jelas, lebih baik kita gunakan tenaga dan pikiran kita untuk hal-hal yang lebih bermanfaat. Teruslah belajar, teruslah berkarya, dan jadilah bagian dari perubahan besar yang sedang terjadi. Bangsa ini butuh anak-anak mudanya yang cerdas dan generasi tuanya yang penuh hikmah sebagaimana disebutkan dalam Pancasila, yang punya visi, yang mau membangun, bukan mereka yang hanya bisa saling menjatuhkan. Karena pada akhirnya, kekuatan terbesar Indonesia bukan hanya di angka-angka ekonomi atau posisi kita di kancah dunia, tapi di tangan rakyatnya sendiri, di tangan kita semua. Jadi, mari kita bangun negeri ini bersama. Bukan dengan saling menyerang, tapi dengan saling mendukung. Bukan dengan perpecahan, tapi dengan persatuan. Karena hanya dengan itu, Indonesia akan benar-benar menjadi kekuatan yang diperhitungkan di dunia. Jadi begini, kalau tadi kita bahas soal persatuan dan pentingnya membangun Indonesia, sekarang kita masuk ke level yang lebih gila lagi. Cina bukan cuma unggul dalam dunia akademis, tetapi justru sudah bikin matahari buatan. Bukan main-main, suhu matahari buatan ini pernah mencapai 120 juta derajat Celcius. Itu 7 kali lebih panas dari inti matahari asli. Proyek ini bernama Experimental Advanced Superconducting Tokamak, sebuah reaktor yang menggunakan fusi nuklir, proses yang sama dengan yang terjadi di matahari asli. Bedanya, reaktor nuklir biasa menggunakan fisi atau pembelahan inti atom, sementara ini justru menggabungkan 2 inti hidrogen, sehingga menciptakan energi bersih yang jauh lebih besar. Dan yang lebih mengejutkan lagi, matahari buatan Cina baru saja mencetak rekor dunia dengan menyala selama 1066 detik atau hampir 18 menit non-stop. Rekor ini sangat penting untuk diungkapkan di sini, karena mempertahankan reaksi fusi dalam waktu lama adalah tantangan besar. Ini berarti bahwa para peneliti di Akademi Ilmu Pengetahuan Cina berhasil melakukan sesuatu yang belum pernah dicapai oleh negara lain. Targetnya, tahun 2035, proyek matahari Cina sudah selesai dikembangkan dengan output daya puncak mencapai 2 gigawatt. Sebagai gambaran, 2 gigawatt itu cukup untuk memasok listrik ke jutaan rumah tangga. Tapi Cina tidak berhenti sampai di situ. Mereka menargetkan matahari buatan ini bisa digunakan secara komersial pada tahun 2050. Artinya, di masa depan, bisa jadi kita akan melihat energi fusi menggantikan bahan bakar fosil. Dan kalau itu terjadi, Cina bakal jadi pelopor energi bersih terbesar di dunia. Bayangkan kalau mereka sukses, dunia bakal benar-benar berubah. Pertanyaannya sekarang, apakah negara lain bisa mengejar ketertinggalan ini? Atau China akan semakin jauh meninggalkan dunia dalam revolusi energi?
Nah, kalau tadi kita bahas soal matahari buatan Cina, sekarang kita masuk ke babak baru dalam teknologi kecerdasan buatan, di mana Cina dan Rusia telah menjalin kerjasama yang erat. DeepSeek, AI buatan Cina, langsung bikin Rusia tertarik. Presiden Vladimir Putin bahkan memerintahkan Sberbank, bank terbesar Rusia, untuk bekerja sama dengan China dan negara-negara BRICS lainnya dalam pengembangan AI. Alasannya jelas, Sberbank sedang terkena sanksi barat, dan Rusia butuh teknologi AI canggih tanpa bergantung pada Amerika, sedangkan Cina punya solusinya. Tapi yang lebih menarik, DeepSeek membuktikan kalau kecerdasan buatan berkualitas tinggi bisa dibangun dengan biaya lebih rendah. Ini sangat berbeda dengan cara Amerika yang habis-habisan menggelontorkan dana miliaran dolar untuk proyek besar seperti Stargate, proyek yang sempat diumumkan oleh Presiden Donald Trump. Makanya, banyak pihak mulai bertanya-tanya, kenapa harus investasi besar-besaran kalau ada solusi yang lebih murah dan efisien? Dan satu hal lagi, DeepSeek lebih transparan dibandingkan OpenAI dari Amerika. Keterbukaan inilah yang membuat komunitas AI dunia lebih tertarik dan semakin percaya dengan teknologi buatan Cina. Jadi, apakah ini titik balik dalam persaingan AI global? Akankah AI Cina dan Rusia mengancam dominasi teknologi Amerika? Starlink kalah. Cina resmi punya teknologi 10 kali lebih cepat dari Elon Musk. Dunia baru saja dikejutkan oleh pencapaian luar biasa China dalam komunikasi satelit. Starlink milik Elon Musk, yang selama ini dianggap paling canggih, kini resmi kalah dari teknologi terbaru Cina. Bayangkan, Cina berhasil mengembangkan komunikasi laser dari satelit ke darat dengan kecepatan 100 gigabit per detik. Ini 10 kali lebih cepat dari rekor sebelumnya, dan bahkan Starlink belum bisa melakukan ini. Changguang Satellite Technology, perusahaan di balik konstelasi Jilin-1, menciptakan sistem komunikasi laser yang bisa mentransfer data lebih cepat, lebih stabil, dan lebih murah dibanding metode tradisional. Bahkan, mereka punya stasiun darat berbasis truk yang bisa bergerak, memastikan sinyal tetap kuat meski cuaca buruk. Elon Musk sendiri mungkin tak menyangka kalau Cina bakal secepat ini mengembangkan teknologi satelit mereka. Sementara Starlink masih sibuk dengan komunikasi antar satelit, Cina sudah berhasil menerapkannya ke bumi dalam skala besar. Target mereka, 300 satelit akan terhubung dengan teknologi ini pada tahun 2027. Jadi, kalau ada yang masih meremehkan Cina, saatnya berpikir ulang. Dunia sudah berubah, dan perlombaan teknologi ini baru saja mencapai level yang lebih tinggi. Dari persatuan bangsa, inovasi matahari dan luar angkasa, hingga dominasi kecerdasan buatan, jelas bahwa dunia sedang berubah dengan cepat. Cina dan Rusia semakin memperkuat posisinya, sementara Amerika mulai kehilangan cengkeraman dalam berbagai sektor. Ini bukan lagi sekadar persaingan biasa, tapi pergeseran kekuatan global yang nyata. Dan sebagai bagian dari BRICS, Indonesia punya peluang besar untuk ikut maju dalam arus perubahan ini. Jangan hanya jadi penonton, saatnya kita belajar, berinovasi, dan mengambil peran dalam era baru ini.